Ini adalah crossover 1500 cc yang paling kencang. Kalau udah pengalaman lebih jauh lagi nanti selisih harga OTR-nya aja bisa sampai 50 juta dibanding kompetitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel dan kita main lagi ke Tokyo-nya Suzuki Citra Simbol Ciputat. Ketemu lagi sama Bang Nizam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat boys. Jadi pokoknya Bang Nizam ini istiqomah ya, setiap hari Jumat akan menyaksikan atau Proyek Channel akan menayangkan promo Suzuki Bang Nizam. Istiqomah maupun baik kemarin lebaran tetap tayang ya? Tetap tayang. Tetap ada SPK ya? Alhamdulillah boys. Alhamdulillah. Jadi sambil mudik tetap ada penonton Poliva yang di Suzuki itu masih bisa tetap melayani ya? Tetap kita proses. Alhamdulillah kemarin sudah banyak perusahaan sih. Udah banyak perusahaan selama liburan. Selama liburan. Luar biasa. Oke, nah untuk hari ini stoknya gimana? Nah stok itu 2024 sedikit banget guys. Alhamdulillah ya lebih banyak. Tapi kalau yang PKD dan produksi dalam negeri itu sedikit banget. 2025 ada masuk? 2025 ada masuk. Jadi nanti kita bahas nih ya, di 2024 tetap di harga berapa, 2025 di harga berapa, Ya. dan semuanya seperti apa. Langsung aja kita bahas ini ya. Oke, kita mulai dari yang ini, komplek SUV 1500 cc yang ya lumayan komplit ya. Sunroof panoramic elektrik, ada head up display-nya, ada semua airbag, ada kontrol, jok yang kulit, dan lain-lain. Dan Vitara. Nah ini stoknya gimana Bang Nizam? Dari Vitara itu? Grand Vitara 2024 alhamdulillah masih komplit ya batasnya. Itu 2024. Untuk warna dan diskonnya alhamdulillah masih ya. Berarti kalau di 2024 masih dapat diskon yang jutaan. Ya 50 di atas. 50-13. Iya. Oke. Teman-teman kalau mau compact SUV yang potongannya 53 juta lebih, ini dia kayak kita dari OTR. Kalau kayak gini 39 Single tone itu saya Budiono Santoso. Java juice, guys. Let's go, guys. John Jakarta, guys. Salam Hagi, and welcome from a little bit dark-looking Georgia. Oh my God, guys! So far the days haven't been too lucky here in Jakarta so far, but today, guys, we're trying it. We're gonna explore the city, no matter what. We're gonna get a feeling of how Jakarta is. It seems to be a very touristic city. Let's explore it. We also got the party equipped, of course. Here's a lot of Batik stores, so let's walk through the main street or the main area, Malioboro. It seems like there are always these three-wheel taxis here, where you sit actually in the front, so the passenger drives like through the street. So of course, I think we're also gonna grab one later, because I heard there's a nice bazaar here for food, or maybe also we're going here. But first we're here on the main street of Yogyakarta. You can see quite a big street, a lot of batik shops and souvenir shops on the sides, and the city. So friends riding in the face. And look, guys, this is him. So guys, he also will be crashing also over the pole. Guys, but you get the premium view, guys. That's a real premium view, guys. We go to Pasar Ngasem, guys. It's difficult to pronounce, but it looks like a lot of food options. And let's drive there. But the buildings are really beautiful, I have to say. But now the traffic picks up a little bit, guys. A lot of people here. I think they're all running from the rain. But yeah, it's
let's get out of here. Okay guys, wait the bazaar. And our tuk-tuk driver just told us it's a morning bazaar, so breakfast. And I think it's a little bit late for breakfast. It's 12 or like 1. So yeah, and I think a little bit unlucky timing. Oh my god. Guys, I just want to eat something. Where's the food? But this looks actually really nice. But I think they're already closing down here. But it's a nice park. Oh my god guys, and this is how the weather looked like for the last 4 days. So I think we are really not that blessed here in Yogyakarta, but we have to make the best out of it. Nevertheless, so far the weather has been quite good here in Indonesia. Management has hosting. If you get out a little bit of the touristic areas and you see areas like this, amazing. So definitely if you guys here, check the shop out. It's worth not only for the bakery, also really nice worker in this spot. So that's my favorite. There's chocolate and nuts inside, right? Okay, and then that is a really good mixture. I have to say that, and the coffee is also really good. So that was the right thing to come here, guys. So guys, definitely look by the store. Really nice store. 70,000 because invited for the coffee. Amazing coffee. Amazing, thank you very much. So guys, that's the shop's name. If you want to come by and check it out. Wow guys, what a nice guy, really. So much fun. He explained us so much about Yogyakarta and all the other things. And he recommended us thing, guys. He said there's another one thing in Yogyakarta. So, and he also gave us a restaurant tip. So that's where we're heading now, guys, to get some authentic Yogyakarta. Oh yeah guys, what a nice day here in Yogyakarta so far. Well, I really have to say, even in the rain, the city looks really so more chill and slow down like Surabaya in Jakarta. It's very like artistic and has a super nice architecture. So I think if you're outside of the main touristic area, it's also way more laid back. And now we're going to get some food in, guys. Let's see, I think it's with jackfruit actually. Wow, look at this. It looks overall really nice. I think we should come back here now when it's maybe not rainy season. We're really unfortunate. That was our mistake. Complete rain. We also couldn't see the temples. Jakarta. What's going on now, guys? And guys, now the prayer is over. Jogja is actually also a culture hub here of Indonesia. You guys all told us the biggest Buddhist temple in whole Southeast Asia here, and there's also the second biggest Hindu temple in whole Southeast Asia here. So I think there's a lot of culture to see, but with this rain, it's That looks also really cool. I don't know what this building is, but more looks like the temple area here. It's awesome. But really nice city to explore, definitely, if you get outside of the touristic area. That's really nice. Okay guys, we're on the Gudeg Street from the looks of it. It's just Gudeg restaurants here. and I think Rishina was the one he recommended. So let's check it out. Oh, Gudeg store is really close. As you said, it's same with the one next door. So I think it's really just Gudeg Street. So let's grab some here. I think Gudeg Juju Buddha. Let's see what they have. Okay guys, inside the restaurant. It's just Gudeg, so it's always rice, Gudeg. I think Gudeg is a jackfruit mash or something like this. Then you can choose like what you want to do. Like telur's egg, tempeh. Yeah, so we're deciding what we want. The menu is just in Indonesian. I think there's like different kind of tastes. You can order it with chicken, coconut, egg. I think I take the coconut egg. And for me, I take egg. Okay, that's Gudeg with telur, with egg. This is coconut chutney, and this is the jackfruit. Yeah, jackfruit mash. It looks like food almost. Yeah, this looks really like Indian food, but yeah, our friend said jackfruit is the thing here, so it's like sweet, savory. So I'm really interested. I have to say, looks wise, not the best, but I think taste wise it will hopefully not disappoint. Okay, first bite of the jackfruit, and it looks really like meat. So really lovely dish, and it's vegetarian basically. Thank you. Terima kasih. Great. Wow. Is it bro? I cannot say I tasted jackfruit before, but this is really strong spice mixed sauce, but really good. Let's try it. I think jackfruit is also used in Germany as like
vegan meat alternative because it has like a meat texture. True, we ate it in Germany, So I'm also giving it a try now here. but that's 10 times better. Yeah, I think in Germany the jackfruit is very bland. And let's try it. The coconut chutney is really good. Wow. With the rice, wow. It's really good, the coconut chutney. The jackfruit is so interesting taste. It's like sweet, but also salty and like very intense taste. Quite interesting as well. The combination of the coconut and the jackfruit together with the spices and the rice, amazing combination. I really know why they like it. Thank you very much. Okay, got this iced tea. Now it's quite exciting. And it's really black, so I don't know, guys. You can maybe let us know in the comments why it's like it's black. Is it like soy sauce or ketchup? Let's try it. It's so the why it is like so hard. Why is it like so hard? It's completely brown on the outside. That's really exciting. I love the sweet. Okay guys, finished with the blue deck. Was actually super surprising food with the jackfruit, and it was only 45,000 in total. It was really refreshing food. Like, I feel so fresh after. So really nice. €1 per portion, amazing price, guys. Jackfruit, first time trying like this, really interesting. Now it's still raining a little bit, but not too bad. So I think we're gonna explore here this area a little bit more and see if we can see something more of Yogyakarta without so much rain. Guys, I think this here is the baby soursop fruit here, which I drank the shake earlier. Unfortunately, they didn't have like a big one laying out. And now we're here more into the main area of the city. But that is the weirdest looking park ever. Cannot enter here, what? And there's a great floor, and here's a fence, but there's nothing inside. Like this goes on and on and on for a kilometer, but there's nothing, and nobody inside. Is it under development, guys? You can let us know in the comments. Okay, guys, but unfortunately, it's starting to rain now again more heavier, but we're almost back.
Sukorejo, Modadi, Purwosari, Sukorejo. Malang, Sinosari, Mawar, Modadi, Purwosari, Sukorejo, Pandaan. Oke. Tarif global Trump sebesar 10% yang memang rata dikenakan ke semua negara. Langkah ini diambil setelah adanya kekhawatiran dari perusahaan teknologi AS bahwa harga gawai akan meroket sebab banyak di antaranya dibuat di Cina. Maka pembatalan tarif ini membuat perusahaan teknologi besar seperti Apple, Nvidia, atau Microsoft dapat bernapas lega. Gedung Putih mengindikasikan pengecualian dibuat untuk memastikan perusahaan memiliki lebih banyak waktu untuk memindahkan produksi ke AS. Namun angin segar tak bertahan lama. Minggu 13 April 2025, Trump menyatakan ponsel pintar dan barang elektronik lain buatan Cina tak akan dikecualikan dari tarif. Trump menegaskan tidak ada pengecualian terhadap tarif karena telepon pintar, laptop, dan produk lainnya masih dikenakan bea masuk sebesar 20%. Barang-barang itu juga akan dipindahkan ke kelompok tarif yang berbeda. Trump juga mengisyaratkan soal pemberlakuan tarif semikonduktor yang akan diumumkannya dalam waktu dekat. Tariffs will be in place in the not distant future because, as you know, like we did with steel, like we did with automobiles, like we did with aluminum, which are now fully on, we'll be doing that with semiconductors, with chips, and numerous other things. And that'll take place in the very near future. And what we did is we want to uncomplicate it from a lot of companies because that's really where it should be, ideally. And we wanted to uncomplicate it from a lot of other companies because we want to make our chips and semiconductors and other things in our country. Padahal sebelum ini pemerintah Cina menyambut baik pengecualian yang diberikan Washington. Cina menggambarkan keputusan Trump sebagai langkah kecil ke arah yang benar, sembari mendesak pemerintah Trump membatalkan sepenuhnya tarif tersebut.
Namun adanya tarif semikonduktor membuat harapan akan mencairnya hubungan antara AS Cina kembali menguat. Gedung Putih berpendapat bahwa mereka menggunakan tarif sebagai taktik negosiasi untuk mendapatkan persyaratan perdagangan yang lebih menguntungkan dari negara lain. Trump mengatakan kebijakannya akan memperbaiki ketidakadilan dalam sistem perdagangan global. Taktik ini juga diyakini akan membawa lapangan kerja dan pabrik kembali ke AS. Masalahnya dalam konteks produk elektronik, nyaris seluruh produk elektronik yang dijual di AS dibuat di China. Mari kita ambil contoh Apple, nama asal AS yang sudah lama dikenal merakit produknya di China. Laporan Counterpoint Research menyebut sebanyak 80% iPhone Apple dibuat di China, sedangkan 20% sisanya dibuat di India. Apple bekerjasama dengan sejumlah mitra manufaktur besar asal Taiwan, seperti Foxconn dan Decathlon, yang punya basis pabrik di China, India, dan Brasil. Pabrik Foxconn di Shenzhou dan Shenzhen bahkan dijuluki kota iPhone karena kapasitas produksinya yang sangat besar. Keputusan Apple untuk merakit produknya di China bukan semata karena biaya murah. Alasan utamanya adalah karena tenaga kerja terampil dan ekosistem manufaktur yang matang. Sudah sejak era Steve Jobs, Apple memilih produksi luar negeri karena Amerika kekurangan teknisi. Jobs bahkan pernah menyampaikan ke Presiden Barack Obama bahwa AS kekurangan 30.000 teknisi yang dibutuhkan Apple. CEO Apple saat ini, Tim Cook, juga menegaskan bahwa China bukan lagi negara dengan buruh murah. Ia menyebut China unggul dalam keterampilan, teknik manufaktur, dan skala tenaga kerja yang sulit disaingi. Apple kini telah mencoba mendiversifikasi rantai pasokannya untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada China dalam beberapa tahun terakhir. India dan Vietnam muncul sebagai pelopor untuk pusat manufaktur tambahan. Saat tarif mulai berlaku, Apple dilaporkan berupaya mempercepat dan meningkatkan produksi perangkat buatan India dalam beberapa hari terakhir. Di lain sisi, Presiden AS Donald Trump mendesak Apple akan memindahkan produksinya ke AS. Dia yakin bahwa Amerika punya tenaga kerja dan sumber daya yang cukup untuk merakit iPhone di dalam negeri. Kebijakan tarif tinggi untuk China membuat Apple berada dalam tekanan besar, sebab biaya produksi yang membengkak bisa berdampak langsung pada harga jual dan profit perusahaan. Kebijakan Donald Trump soal tarif memang sulit diprediksi. Kita bisa melihat sendiri kebijakan. Itulah poin saya kenapa saya tetap ngotot ya kan bahwa dalam cara ini is not what we do. Dalam bahasa canda, kami di tim Profesor Sensor itu mengatakan bahwa kami harus ikut bertanggung jawab nih dari keributan yang ditimbulkan oleh seorang Ferry Latulihin ini. Sebab di forum inilah Bang Ferry mulai berbicara tentang Danantara sebelum digilir oleh berbagai forum, ke TV, ke podcast yang lain. Menurut saya itu sebuah kebudayaan bercakap yang harus kita lembagakan. Kalau kita tidak saling bercakap-cakap, bagaimanapun ceritanya kita mencapai peradaban yang bermartabat. Tapi dalam kaitan yang tadi itu ya kami harus berbicara dengan Bang Ferry lagi, kita undang lagi karena semakin banyak data dan semakin banyak analisa berikut dengan kesimpulan-kesimpulan yang diberikan. Salah satunya di terakhir itu adalah sudah mulai lebih detail tentang siapa orang-orang di balik dari Danantara ini. Bang Ferry, thank you. Dan lagi kalinya. Terima kasih. Saya ingin penjelasan yang lebih jauh kenapa Anda tampaknya tidak mengurangi tone
ketika progres yang telah dilakukan menyangkut dengan Danantara itu sudah semakin jauh, sudah dibentuk. Coba tampilkan pengurus-pengurusnya. Ini ada nama di sini. Kemudian yang terakhir Presiden Prabowo dalam kunjungan di Qatar, pada saat kami mengambil gambar beliau dari pemberitaan yang ada sedang berada di Jordan, tapi di Qatar itu Presiden mengumumkan bahwa ada komitmen $2 miliar dari Qatar untuk berinvestasi di Danantara. Saya kembali pada pertanyaan tadi, kenapa? Apa yang mengganggu Anda sampai kemudian tampaknya tone itu tidak menurun, bahkan Anda semakin mungkin bisa disebut ekstrim lah ya. Nanti kita akan bahas pada lanjutan dari diskusi kita. Oke, kalau boleh saya jawab kembali kepada proposisi saya, bahwa yang dibutuhkan bukan super holding. Danantara walaupun sudah terbentuk pengurusnya, Pak Presiden sudah melambat ke luar negeri, termasuk menunjukkan untuk Qatar masuk ke Danantara. Tapi poinnya adalah bahwa kendaraan yang kita butuhkan untuk membangun Indonesia bukanlah super holding, ya kan? Harus dipahami itu. Seperti saya pernah katakan juga sebelumnya, kita butuhkan adalah SPV karena sifatnya project base, ya kan? Misalnya katakanlah kita kemarin ada isu juga bahwa Danantara akan membangun PLTSA, ya kan, pembangkit listrik tenaga sampah, ya kan. Itu sebetulnya SPV yang dibutuhkan, bukan super holding, ya kan. Nah, inti daripada super holding sebetulnya adalah kembali lagi saya tekan ke dalam Danantara. Ini berbahaya, Pak. Kenapa? Takutnya investor berpikir ini akan menjadi bancakan, ya kan? Yang kedua, seperti perusahaan-perusahaan yang lain, PLN sama Pertamina, saya bilang juga tidak bisa digadaikan untuk pinjaman karena mereka statusnya adalah public service obligation, ya kan? BSO. Nah, saya bilang begini kepada Pak Dewan Ketua dan Pak Burhanin, Pak tadi Hamzah, saya bilang seandainya Danantara tidak bisa dibatalkan sebagai bayi yang telah lahir, bank-banknya aja dikeluarin, ya kan ya? Jangan masuk ke dalam itu sistemnya karisma. Sedikit aja terjadi, orang curiga, itu bisa kolaps ekonomi kita. Nah, based on that, saya memberikan advice kepada Pak Burhanin untuk mengeluarkan bank-bank. Nah, tapi karena tidak dikeluarkan sampai akhirnya diumumkan diresmikan Danantara oleh Pak Presiden, melihat diangkat semua saham-saham bank yang menaruh di Belanda. Sampai terjadi trading hop 18 Maret lalu, in line dengan my expectation, ya kan ya? Saya nggak omong-omong, saya bertanya siapa yang akan terjadi, itu terjadi. Ya, kita lihat kan Nusantara berkali kan hak itu ya. Exactly. Nah itu lah yang saya bilang, jangan bawa-bawa dana. Saya sendiri melihat ada dua cacat kan di situ. Cacat pertamanya adalah institutional platformnya adalah bukan super holding yang kita perlukan, tapi SPV project base. Itu lebih kena. Bukan super holding yang istinya tidak punya cash. Dari mana uangnya kalau investasi? Dia bilang badan investasi, ya. Kalau mau investasi kan harus ada cash, bukan aset. Ya kan, dia nggak kasih kan nggak ada. Dengan pembayaran dividen yang sangat minim itu, setahu saya kalau saya menerjemahkan idenya Pak Sumitro, bapaknya Pak Prabowo, bukan membuat super holding, tapi membuat SPV. Mungkin salah yang menerjemahkannya bukan super holding. Kalau menurut saya, ya, itulah poin saya kenapa saya tetap ngotot, ya kan, bahwa Danantara ini semua ini. Bagaimana kalau kita sedikit agak lentur di dalam memahami situasi ini, Bang Ferry? Saya sedang mencoba untuk memediasi semua pikiran yang ada. Ya, tentu saja saya membantu pikiran Anda. Ya, seperti ini misalnya, sebagai presiden yang baru, tentu saja seluruh kreativitas harus dilakukan. Satu hal. Ya. Poin kedua adalah Presiden dalam hal ini Presiden Prabowo pernah berada di dalam kabinetnya Pak Jokowi, di mana tentu saja beliau dan saya yakin juga itu dipikirkan oleh tim-tim atau orang sekitar terdekat di sekitarnya, itu melihat ada banyak kreativitas yang telah
saya mencoba untuk memahami pikiran dan keputusan presiden ini dengan mengatakan gini, harus ada yang dilakukan, dan yang harus dilakukan itu adalah yang paling dekat dengan tujuan kita. Dan dalam situasi itu kita punya bernama BUMN. Ya harus kita akui juga, tidak semua BUMN itu kan bagus ya. Hari ini banyak yang menjadi bermasalah malah dan membebani yang lain. Tapi ada bagian dari bangsa ini yang kita bisa jual kepada, tanda petik jual ya, kepada publik. Anda tadi menyebutnya bank-bank itu tadi, ya mungkin karena namanya bagus ya. Tasik-Malaya, Mandiri, BRI, BNI, BTN, ya kan gitu. Nah, saya kembalikan poinnya adalah, bisa nggak Anda terima kalau kemudian kita lenturkan kelakuan kita bahwa ini adalah upaya yang sangat serius yang dilakukan presiden agar kemudian ada sesuatu yang dilakukan di mana mungkin saja itu menjadi jalan keluar dari berbagai kesulitan hari ini. Katakanlah misalnya untuk membiayai proyek-proyek yang ya memang harus dilakukan. Kalau seperti itu pikirannya gimana menurut Bang Mary? Ini untuk membangun proyek-proyek yang kita inginkan, kalau kita tidak punya equity sendiri, kita kan harus fundraising, betul kan? Ya kita harus mencoba meyakinkan investor di luar sana untuk mendanai proyek-proyek kita, kan gitu. Karena kita tidak punya uang untuk mendanai itu. Dividen kita terlalu kecil, di bawah 100 triliun, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, tantangan saya tadi adalah seandainya benar ini vehicle-nya adalah sebuah super holding, dicoba aja lah roadshow ke London, ke New York, ke Hong Kong, sentra-sentra keuangan lah, bisa nggak fundraising? Apakah itu berupa equity fundraisingnya? Apakah itu berupa utang atau debt, obligasi misalnya? Apakah itu berupa misalnya, ya kan, equity dengan debt, kan gitu ya. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan, itu memang cantik sekali, tapi kemudian ada dua. Pertama adalah masalah proyek itu sendiri yang saya pertanyakan. Mungkin sangat sulit sekali untuk mendapatkan dana atau fundraising, ya kan Bang ya? Misalnya proyek hilirisasi, refinery, pabrik batu, ibiskan, ini sebetulnya nggak seksi di mata investor Bang. Ya kan seperti Bridgewater, Eleven, BlackRock, mereka main di IT Bang, mereka main di AI ya, mereka main di consumer goods ya kan, cash in cash out ya, memang cashnya ada, tapi proyek-proyek kayak hilirisasi nikel aja udah gagal Bang, ya kan ya, itu hasilnya apa nikel, padahal kita mau coba lagi dengan tambang-tambang yang lain. Saya yakin gak ada investor, saya bisa salah, tapi based on my experience, proyek-proyek ini tidak seksi di mata investor. Dengan kata lain adalah kita sulit mendapatkan fund dari luar, maka kita harus punya equity sendiri, ya kan? Nah, equity sendiri itu dari mana uangnya? Kan dari dividen cuma 90 triliun. Nah, oleh karena itu, based on this fact, ya kan, saya usulkan bukan super holding yang kita butuhkan, tapi SPV semacam INA. Nah, super holding kita butuhkan, tapi tidak untuk investasi. Pak, ini INA kan sudah ada, tapi ternyata dia gagal melakukan upaya. Nah, saya nggak lihat INA gagal. Apa yang dia lakukan? Saya bukan ekonomi, ya. Saya bukan seorang pelaku pasar ya. Tapi saya sebagai orang yang sedikit banyak membaca apa yang terjadi di ruang publik itu, saya belum melihat sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh INA. Setahu saya ya, INA tuh proyeknya itu ada infrastruktur ya, ada pelabuhan, ya kan, ada logistik, ya kan, bisa dibuka korepnya, bisa lihat ya. Dan itu memang oke, fine, katakanlah performance-nya masih di bawah ekspektasi, but it does perform, ya kan ya. Kan juga tidak gampang Bang menarik investor luar masuk ke Indonesia. Kenapa Bang? Kemarin lagi rule of law, ya kan, belum lagi birokrasi yang ribet, abang tahu lah ya. Nah, oleh karena itu INA kendaraan kecil aja susah maju, ya kan, apalagi kita suppose ya masih susah maju, apalagi yang segede Bagong gitu Bang, ya kan, yang basically dividen yieldnya kecil sekali dengan total aset 14.000 triliun, juga dividen cuma 80 triliun. Kamu siapa yang percaya dia punya aset is good, kan gitu Bang logikanya ya. Nah, oleh karena itu kalau dan antara ini tidak bisa dibatalkan, ide saya Bang ya, ini ide saya, satu, ubah bisnis modelnya,
Ya, kedua, keluarkan bank dari sini agar tidak dicurigai oleh masyarakat bahwa bank ini akan menjadi alat untuk mendanai proyek-proyek yang tidak masuk akal, seperti misalnya membangun 3 juta rumah bang, ya, koperasi merah putih yang katanya butuh 400 triliun, ya kan, duitnya dari mana bang? Orang tentu bisa berpikir, oh nanti ini bank-bank Himbareng ada di dalam Danantara yang diobok-obok, ya kan, dan itu logikanya wajar orang berpikir begitu, makanya bank-bank ini di-dump di pasar modal kan gitu, ya kan ya. Nah, kalau saya punya ide begini, Danantara adalah bayi yang tidak bisa dimasukkan lagi ke kandungan ibunya kan, dia udah kadung lahir. Nah, bagaimana menata Danantara ini supaya tidak, walaupun cacat tapi nggak cacat-cacat banget, masih bisa functioning. Makanya tadi dikeluarkan misalnya bisnis modelnya juga dirubah. Sekarang ini bisnis modelnya seperti apa? Ya, bisnis modelnya kan ada 2 cabang ya, CEO dengan CIO, ya kan.